Halo para pendengar setia. Kembali lagi bersama saya, Narti, di podcast kesayangan Anda, Pojok Kota. Hari ini kita akan membahas topik yang sering jadi perdebatan, untung rugi angkutan umum masuk permukiman modern. Dan untuk mengupas tuntas topik ini, kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Darta, seorang pengamat kota. Selamat datang, Pak Darta. Terima kasih, Mbak Narti. Senang sekali bisa bergabung. Langsung saja ya Pak. Permukiman modern itu kan seringkali identik dengan privasi, ketenangan, dan penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kalau angkutan umum masuk, kira-kira apa sih keuntungan utamanya dari sudut pandang tata kota? Baik, Mbak Narti. Dari sudut pandang tata kota, ada beberapa keuntungan besar. Pertama, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Ini akan berdampak positif pada kemacetan dan polusi udara. Bayangkan satu bus bisa mengangkut puluhan orang, mengurangi puluhan mobil di jalan. Kedua, meningkatkan aksesibilitas. Tidak semua penghuni punya mobil kan? Dengan angkutan umum, mereka yang tadinya kesulitan bepergian jadi lebih mudah mengakses fasilitas publik, pekerjaan, atau sekolah. Ketiga, mendorong interaksi sosial. Angkutan umum bisa jadi sarana warga bertemu dan berinteraksi, menciptakan komunitas yang lebih hidup. Itu sisi positifnya. Tapi pasti ada sisi negatifnya juga Pak. Apa saja kerugian yang mungkin timbul jika angkutan umum masuk ke permukiman modern? Tentu, Mbak Narti. Kerugiannya juga perlu diperhatikan. Yang paling sering dikeluhkan adalah masalah privasi dan keamanan. Beberapa penghuni mungkin merasa terganggu dengan lalu lalang angkutan umum, apalagi jika jam operasionalnya sampai larut malam. Lalu, ada kekhawatiran tentang kebisingan dan getaran dari kendaraan besar yang bisa mengganggu kenyamanan. Selain itu, ada juga isu peningkatan kepadatan dan potensi kemacetan di dalam permukiman itu sendiri, terutama jika jalan tidak dirancang untuk lalu lintas angkutan umum yang padat. Terakhir, masalah sampah dan kebersihan di halte atau area tunggu juga bisa jadi per kita semua. Jadi, intinya ada pro dan kontranya ya, Pak. Lalu, bagaimana solusinya agar keuntungan bisa maksimal dan kerugian bisa diminimalisir? Kuncinya adalah perencanaan yang matang dan partisipasi warga. Pertama, penentuan rute dan halte yang strategis itu krusial. Angkutan umum sebaiknya melewati jalan utama di permukiman, bukan masuk ke ganggang kecil. Kedua, desain permukiman harus mendukung. Jalan yang cukup lebar, trotoar yang nyaman, dan penerangan yang baik di area halte. Ketiga adalah jenis angkutan umum yang sesuai. Mungkin bukan bus besar, tapi bisa angkutan berukuran sedang atau bahkan shuttle bus listrik yang lebih senyap dan ramah lingkungan. Dan yang paling penting adalah sosialisasi dan diskusi dengan warga. Libatkan mereka dalam proses perencanaan agar kekhawatiran mereka bisa diakomodir. Wah, masukan yang sangat berharga buat saya, Pak Darta. Jadi, bukan sekadar masuk atau tidak masuk, tapi bagaimana angkutan umum itu bisa terintegrasi dengan baik dan membawa manfaat bagi semua pihak. Terima kasih banyak, Pak Darta, atas waktunya dan penjelasannya yang sangat mencerahkan. Sama-sama, Mbak Narti. Senang sekali bisa berbagi.